Ya, Lanjut Anwar, monggo. monggo Pak Anwar, mungkin Ya bisa. coba, ya nanti terkait banyak pilihan ini sementara nggak apa-apa. Artinya luar negeri, dalam negeri, termasuk bagaimana memberdayakan teman-teman yang punya kapasitas dan potensi, eh, khususnya untuk pelatihan nanti. Kemarin sempat diskusi sama Bang Keken kegiatan pelatihan ya kayaknya. Ya, Nah, mungkin ini yang kita garap, Pak. Jadi kita punya konsep minimal 1-2 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan. Karena mungkin masih kita punya banyak waktu untuk memulai sebenarnya. Kebetulan saat ini situasinya teman-teman perawat, rekan-rekan perawat ini banyak produk tapi miskin lapangan kerja. Nah, intinya di situ. Ini kita tangkap. Saya kemarin juga sudah sempat komunikasi sama Stikers, bagaimana untuk bisa mengarahkan adik-adik perawat nanti juga kepada mengarah kepada perawat yang lebih sejahtera ya, konteksnya jelas di dalam bagaimana mengambil sikap di dalam bekerja. Mungkin saya lebih kepada ini mengawali di pelatihan karena di awal tahun nanti coba saya mendekat ke birokrasi bagaimana bisa mengambil posisinya untuk program itu bisa kita masuki sehingga teman-teman yang ada di Paskes mulai puskesmas sampai ke teman-teman rumah sakit bisa tercover itu. Cuman teknisnya seperti apa saya mau arahan ini mohon seperti apa bimbingan dalam arti secara teknis gitu Pak Gegen. ya, ya itu yang kita kemarin diskusikan karena memang dengan persiapan sumber daya manusia ini kan akan menjadi go internasional ya seperti Pak Dokter Ato bilang. Karena dengan persiapan-persiapan dari sisi skill dan segala sebagainya kita nggak akan susah kalau kita sudah punya punya volunteer ya kayak Pak Dokter Ato yang sudah banyak pengalaman. Saya setuju mungkin dari Bang Anwar seperti itu. Kita mulai dari tatanan yang paling mudah, birokrasi dan mungkin ini kebutuhan teman-teman. Apalagi kalau di Kabupaten Nganjuk ada berapa puskesmas, ada berapa rumah sakit, kita masuk aja ke zoning mereka. Kita bikin MOU. Ya, budget 5 tahun ke depan, anggaran sudah masuk program 5 tahun ke depan itu menurut saya. Itu yang paling paling mungkin bisa mumpuni gitu. Dan mungkin mohon arahan dari Pak Dokter Agus juga, monggo silakan. Oh, baik, terima kasih Pak Gegen, Pak Anwar ya. Jadi kalau tentang puskesmas ini, ya karena saya bonek nih dan kita sering melihat peluang ya. Puskesmas di DKI, khususnya saya mulai di Jakarta Selatan, itu saya minta waktu itu pelatihan BTCLS gitu, Hmm. lewat dinas. Jadi mereka kan ada dana capacity building gitu Ya. kan, capacity building itu. Jadi puskesmas itu ngirim tuh 2 sampai 3 orang per puskesmas. Nah kita kumpulin itu Pak Anwar. Saya pernah Ya. ngumpulin itu. Itu se-DKI gitu posisinya kan. Waktu zaman sebetulnya. Nah zaman gubernur yang ini nggak kebagian jaringannya lain. Itu Hmm. posisinya sebetulnya jaringannya lain. Tuh. Kemudian pengalaman juga di Jawa Timur yang Banyuwangi ya. Ini yang dibuka adalah tadi ya pelatihan untuk menyiapkan uji sertifikasi perawat luar negeri yang tadi ada 150 orangan gitu termasuk diri. Itu saya menyiapkan itu, gitu, menyiapkan pelatihannya sehingga mereka pada saat nanti ujian prometrik bimbingan belajar lah ceritanya lulusan Ya. SMA atau kelas 3 SMA nih biar bisa masuk universitas lagi itu ceritanya modelnya begitu. Bagaimana biar tes NCLEX lulus gitu. Itu Hmm. silahkan cari Pak Anwar dan Pak Gegen. Kagak ada di Indonesia. Dan saya Itu sendiri yang melakukan itu. sasarannya berarti bukan harus perawat ya, Pak? Tergantung, Jantung ya. tergantung ya, tergantung permintaan kerjanya Hmm. itu sebetulnya ya. Kemudian yang pengalaman Banyuwangi ini ya waktu dengan sampai sekarang juga kemarin mau ngajak Pak Gegen, ya Pak Gegen ternyata sibuk banget gitu kan dan merasa belum ketempelan NS gitu. Padahal saya padahal saya udah Pak Gegen pengalamannya udah bagus nih gitu kan. Jadi melakukan TOT BTCLS gitu. Sambil melakukan BTCLS untuk teman-teman DPD ya, terus perawat yang di sana pengurus-pengurusnya. Terus tahun berikutnya, bukan tahun berikutnya malah, itu saya setahun bisa sampai 3 kali
waktu pertama-tama gitu. Berikutnya setahun jadi 2 kali, ya. Eh, Melakukan apa BTCLS tadi. Kemudian mereka yang ngelatih selanjutnya angkatan kedua dan ketiga kan sudah di TOT Oh ya, sudah di TOT. sebetulnya. TOT ya. Kebetulan TOT Indonesia itu saya yang menggagas dulu waktu saya di Pusdiklat. Itu standarnya. Dan TOT itu bukan kewenangan OP, gitu. TOT itu kewenangan master trainer. Master trainer itu ya mengeluarkan LAN, LAN. gitu, LAN RI. Saya punya jasa master trainer dari LAN, dari Kemkes, gitu. Kalau master assessor kan dari BNSP, posisi gitu sebetulnya. Dan pernah juga yang dari Thailand itu, Chulalongkorn University, gitu. Itu sebetulnya. Nah, nah, terus kemudian setelah itu ada pelatihan pendampingan, pendampingan teman-teman untuk peningkatan karir. Dan alhamdulillah ya, terkait dengan hal ini lulusan INTC kan kebetulan kita punya lembaga nih, Pak Anwar, Ya. International Nurse Training Center gitu ya. Sertifikat INTC ini untuk di Jawa Timur itu yang bekerja sebagai PNS ya, PNS Ya. Pemda Pusat dan TKHI ini, alhamdulillah sampai sekarang diterima. Ternyata yang dilakukan DPW itu nggak diterima, gitu. Ditolak oleh per rumah sakit, terus ujian ditolak, TKHI nggak bisa, maka kemarin balik lagi ke saya. Dan mereka sudah dilatih sama DPW sebetulnya. Gitu, Pak, gimana nih saya sudah dilatih, Pak? Ya nggak apa-apa kan, standarnya beda, sertifikatnya beda. Gitu kan posisinya. Nah, ini bisa menjadi nilai tawar teman-teman semua. Karena dulu TKHI juga, saya megang 3 embarkasi, Pak Anwar. 3 embarkasi. Ya, embarkasi Jakarta, embarkasi Banten, sama embarkasi Lampung. Untuk TKHI-nya. Maka teman-teman ini sering minta saya, tolong saya disiapkan bagaimana untuk mendaftar calon TKHI gitu. Oh Itu iya. 4 kabupaten Madura udah saya kelilingi, sama sebagian Kalimantan. Gitu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus Kalimantan Tengah ya. Gitu, itu dia. Sulawesi. Sulawesi hampir semuanya itu. Sulawesi juga ini menyiapkan. Ya. Jadi bisa saja kita memulai Pak Gegen ya, Pak Anwar ini, dengan mulai itu nanti untuk proposal-proposal ini kan saya Nih. sudah punya gitu Ya. sebetulnya proposal ya, untuk pelatihan-pelatihan ya sesuai dengan kondisi yang ada. Nanti silakan Pak Anwar memodifikasi aja, Ya. itu mengajukan seperti teman-teman kemarin Banyuwangi seperti itu. Misalnya kita ambil tadi BTCLS, kebetulan juga BTCLS ini sudah saya perbaiki bukunya ya, karena standarnya kan dari American Club Surgeon tahun 2020 lah gitu. Itu insya Allah seperti itu. Oke kan sudah lihat kemarin ya, itu bukunya itu yang dipakai, dan di dunia pakai standar itu. Dan di Indonesia tuh di dunia ada 3 standar, nah, ya. Yang pertama adalah standar komunis gitu. Jadi kalau mau bekerja di negara komunis saya bisa ngelatih juga. Standar komunis ya. Ada standarnya beda gitu. Sama standar Jepang. Jepang itu cuma satu-satunya nggak bisa lagi. Ke negara lain nggak bisa. Maka alumni-alumni Jepang kan nggak bisa ke negara lain. Gitu kan? Coba perhatikan deh. Sama negara liberal, liberal sama Amerika dan Indonesia sekarang pakai liberal kan. Jadi 3 standar itu tuh BTCLS. Tiga standar itu saya punya gitu. Pernah dulu. Makanya Ini kalau kenapa saya, di Indonesia banyak menganut paham mana ini, Pak? oh itu liberal. Liberal ya. Amerika. Ya, Amerika. Amerika. Buku saya juga liberal. Kan cuma modifikasi dikit-dikit aja. Itu posisinya. Dulu misalkan sampai ukuran-ukurannya lah. Gitu. Ada negara tentu, contohnya di mana tuh? Singapura. Walaupun kita udah 32, Singapura tetap 15-2, 15-1, 15-1. Itu posisinya sebetulnya. Ada yang 10-1 gitu. Mereka punya mengembangkan sendiri lah.